Kata siapa anak muda sekarang nggak bisa beli rumah? Nih, Era Ino kemarin baru aja melakukan transaksi dengan buyer yang usianya baru 22 tahun. Sobat Era Ino, kembali lagi bersama saya Zahra. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa coba? Karena saya ini kedatangan tamu yang masih baru umur 22 tahun. Dan baru aja bulan September kemarin ini kita transaksi rumah di Cisitu Indah Dago dan harganya tuh udah MM-an. Luar biasa kan? Nah, kita perkenalkan aja langsung, saya bersama Arsy. Pak Arsy ya. Pak Arsy, sekarang tuh usianya jadi berapa tahun nih? Saya kelahiran 2000 sih. Aduh, masih muda. Sekarang 22 tahun. 22 tahun ya. Nah, ini 22 tahun ini kan udah kemarin kita baru banget ya Pak ya. Kita transaksi melalui KPR. Iya. Beli rumah di Cisitu Indah. Dan bisa dibilang prosesnya juga cukup smooth ya Pak ya. Karena kan kita menunggu beberapa dokumen dan segala macam ya. Jadi memang dalam waktu berapa ya? 2 bulan ya? Ada ya? 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah ya, tapi alhamdulillah akhirnya terjadi ya Pak ya, dengan buru-buru juga gitu. Tapi itu seru sih, jadi pengalaman yang menarik buat saya. Nah, saya tuh pengen tahu Pak, sekarang kan anak muda itu ya, kebanyakan nih, jangan kan anak muda saya yang udah kepala 3 masih pengen duniawi, pengen kayak pengen sombong-sombong, pengen flexing lah, pengen pengen dianggap orang, beli barang. Di umur 22 ini Bapak tuh udah kepikiran pengen beli rumah. Ini kenapa nih pengen beli rumah? Kenapa pengen beli rumah di usia yang sangat muda? Iya sih, sebenarnya simple sih alasannya. Karena saya tuh mikirnya ke depan lah gitu. Jadi kan sekarang ketika udah lulus gitu ya, kan langsung nanti terjun ke dunia kerja gitu kan. Kita kerja, tapi anggaplah kerja sampai umur 60 pensiun gitu kan. Nah terus then what gitu kan. Gitu. Nah dari situ sih saya kepikiran, kenapa kita nggak berinvestasi aja gitu. Jadi supaya yang kita tuai sekarang tuh nanti kita bisa nikmatin gitu di masa depan. Oh betul. Jadi mikirnya udah jauh ke depan ya Pak ya. Gitu. Nah yang saya pengen tanya kan, Bapak ini kalau tidak salah baru banget lulus ya. Iya. Jadi urutannya tuh lulus, ulang tahun kedua, baru transaksi ya, kalau nggak salah gitu. Jadi memang waktu itu pengajuan aplikasinya itu pada umur 21 dan belum lulus ya, kalau nggak salah ya. Nah itu luar biasa sih. Jadi tahun ini bener-bener lulus, ulang tahun kedua, beli rumah yang pertama lewat KPR dan di approve gitu. Nah itu luar biasa sih. Nggak banyak loh anak muda kayak Bapak, karena saat ini anak-anak muda yang beli rumah, terus itu rata-ratanya pasti dibeliin orang tua. Jujur awal pertama itu saya tuh ketemu Bapak, ini teh benar nggak mau beli rumah gitu ya, karena masih muda banget. Pas ditanya, belum lulus gitu ya, saya juga agak kaget gitu ya. Oke, ini apa disuruh orang tua atau gimana? Oh ternyata memang semua Bapak sendiri. Nah awal mula ceritanya tuh gimana sih kok Bapak bisa, oke saya mau beli rumah, ini uang sendiri gitu ya. Setahu saya kan memang Bapak bener-bener semua usaha sendiri ya Pak ya. Nah itu teh gimana? Emang sudah kepikiran gitu ya, kepikiran dari sebelum lulus, dari masih kuliah atau gimana? Dan Bapak masih udah bekerja ya saat itu ya? Saat itu udah sih, kebetulan udah bekerja ya. Udah bekerja ya? Udah bekerja. Terus memang kepikiran pengen beli rumah? Sebenarnya sih sebelumnya itu emang saya udah punya pemikiran tuh bukan dari rumah dulu nih, dari investasi dulu. Oh, dari investasi dulu, ya. Secara overall. Oke. Nah, itu rencananya rumahnya mau dijadiin apa nih yang kemarin baru dibeli? Yang kemarin mau dibeli itu rencananya itu dibuat kos-kosan sih, karena di sana ada daerah kos-kosan tuh. Iya, Jadi memang nyari daerah itu, beli rumah di daerah itu memang udah spesifikasi pengen dijadiin kosan gitu ya? Iya. Pengen dijadiin, emang tidak tertarik dengan area lain ya? Sebenarnya sih karena kayaknya kosan itu yang paling gampang untuk ngasihin cash flow-nya sih gitu. Iya betul sih, betul ya. Karena kan apalagi daerah Cisitu memang daerah mahasiswa banget ya, nggak apa, dari ITB, dari Unpar, dari Unpad itu bisa pada ngekos di situ ya. Iya benar. Itu pemikiran
yang jarang banget saya temuin di anak muda, jujur aja gitu ya. Nah terus Bapak kan beli properti nih, apa sih yang diperhatikan ya selain lokasi gitu? Apalagi biasanya yang Bapak perhatikan, kenapa akhirnya memilih lokasi tersebut? Kenapa akhirnya memilih rumah tersebut gitu? Apakah dari luas ataukah dari apa? Nah itu biasanya gimana tuh? Sebenarnya sih simple ya, karena kan kayak kalau saya beli properti itu bukan untuk tinggal nih, untuk investasi gitu kan. Jadi artinya si properti itu harus menghasilkan kan, harus punya cash flow gitu. Nah jadi sih yang perlu diperhatikan tuh pertama kita milih dulu target pasarnya buat apa dulu nih gitu. Entah itu buat kafe gitu kan, entah itu buat kos-kosan atau apapun, kan banyak tuh yang bisa dijadikan apa aja gitu. Ya, pertama itu. Terus yang kedua kalau kita udah nentuin kita kira-kira mau buat apa gitu dari properti yang nanti kita mau beli, itu kita survei. Ya pasti survei kan. Nah dari survei ini yang perlu diperhatikan itu adalah kita tuh jangan jatuh cinta sama propertinya. Oh gitu. Iya. Jadi jangan jatuh cinta karena dibuat investasi ya. Tapi jatuh cinta sama transaksinya. Oke. Oh gitu ya. Iya. Oke, ini baru nih. Oke, terus habis gitu. itu. Jadi ketika udah survei itu kan semakin banyak kita survei, semakin kita tahu juga harga pasaran di daerah yang kita tuju tuh berapa. Oh, oke. Gitu. Jadi kan nggak perlu dulu tuh nunggu kira-kira dari bank di appraisal berapa ya gitu. Nah tapi kan dengan survei itu jadi kita tahu nih kira-kira harga tanah di sini tuh berapa rata-ratanya gitu kan, harga bangunannya berapa. Nah dari situ jadi nanti di situ kita bisa tahu tuh di mana properti-properti yang emang dia itu adalah apa ya, dijualnya itu under value gitu. Kayak ya emas ditumpukan jerami lah gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar melakukan survei dulu, benar-benar Bapak cari dulu nih ini jadi bisa tahu dari harga pasarannya tuh berapa di situ. Itu berapa lama, Pak? Waduh, lama tuh kayaknya. Lama banget ya? Survei itu kayaknya hampir 2 bulan 3 bulan deh itu untuk survei aja ya. Iya, oh ya. Karena kan pokoknya sih mungkin bisa dibilang untuk survei ini pertama pilih dulu 100 properti pertama, kerucutin jadi 30, jadi 3 baru jadi 1 gitu. Ini smart buyer banget ya. Jadi nah ini nih, sobat-sobat Era Indo bisa belajar nih dari Pak Arsi karena saya bener-bener baru menemukan anak muda yang memang bener-bener kayak apa ya, menganalisa dulu berarti ya. Bapak menganalisa dulu dari semua lokasi yang Bapak mau gitu ya. Harganya berapa, jadi ketemu nih yang paling bagus. Dan akhirnya jatuh hatinya ke Cisitu Indah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, terus ya, nah tips and triknya tuh apa nih supaya bisa beli, nggak usah khawatir deh anak muda sekarang, apalagi kan Bapak Gen Z ya gitu, nggak usah khawatir untuk beli properti, aman, pokoknya yang penting berani gitu. Nah tips and triknya tuh apa sih dari Bapak sendiri tuh apa? Kalau tips and trik sih pertama tuh kalau untuk anak muda ya kayaknya kalau saya pribadi ya untuk beli properti itu diusahakan sih jangan buat tempat tinggal sih ya. Gitu. Kenapa? Karena untuk tempat tinggal kan jatuhnya itu kalau menurut saya itu bukan investasi tuh jadinya, tapi liabilitas karena kita yang mengeluarkan uang untuk properti itu sendiri kan. Oke. Pertama itu, jadi mindsetnya diubah dulu kalau nggak semua properti itu investasi tuh. Jadi carilah emang properti yang memang bisa dijadiin investasi itu. Terus yang kedua mungkin ini ya, properti itu unik kenapa? Karena dia itu bisa kita beli dengan uang orang lain gitu. Iya, KPR ya. KPR. Nah itu dia kan. Kalau misalkan kita nunggu bertahun-tahun gitu kan, harga rumah makin naik gitu kan. Betul. Pendapatan kita juga nggak bisa melampaui kenaikan yang sangat besar. Iya, luar biasa. Iya, bener kan? Apalagi kalau misalkan emang daerahnya tuh high demand ya, biasanya naiknya wah luar biasa gitu. Nah itulah, jadi tipsnya tuh pakailah uang orang lain gitu untuk membeli properti tersebut. Iya bener juga sih, maksudnya kalau di umur segini kan pasti secara keuangan tidak akan semapan yang udah lama kerja. Nah itu kenapa sih Bapak kok bisa berani ya? Saya nih di umur Bapak nih terus terang,
masih senangnya hedon ya, masih senangnya belanja sana sini gitu. Beli rumah tuh nggak kepikiran. Terus kepikiran baru sekarang gitu, di umur yang udah kepala 3 gitu. Aduh, saya pengen beli rumah. Tapi kemudian pas mau KPR, gila nih kalau KPR gimana? Belum lagi biayanya ini itu. Nah, kenapa Bapak tuh di umur segini tuh bisa berani? Kan ini such a high risk ya sebetulnya ya. Iya. Karena kan pasti ada floating bunga apa segala macam. Nah, itu Bapak memperhitungkannya itu gimana? Kok bisa berani banget gitu? Nah, itu sih yang mungkin ya itu dia ya, high risk high return sebenarnya ya. Kalau Bapak berani pasti returnnya juga akan besar gitu. Nah, itu kenapa bisa berpikir nggak apa-apa, gue beli rumah pakai uang orang dulu lah gitu. Yang penting gue bisa beli rumah. Nah, itu kenapa gimana? Pertama itu dari pakai uang orang dulu ini kan bisa banyak ya selain bank tuh kan. Tapi yang paling menurut saya yang paling nggak beresiko itu malah di bank tuh. Di bank, oke. Iya, kenapa kalau misalkan ya minjem uang orang gitu kan, siapa juga yang mau ngasih ber-MM gitu kan. Ya, bener. Mungkin kan. Iya benar-benar. Terus KPR sendiri itu bunganya kecil sebenarnya, paling kecil dibandingkan pinjaman-pinjaman lain kan. Oke. Iya, salah satu yang paling kecil. Jadi sebenarnya sih kenapa berani adalah ya tadi karena udah dianalisa dulu nih perkiraan nanti kalau misalkan saya beli properti di sini kira-kira cash flow return, maksudnya cash flow nanti yang dihasilkan properti ini tuh berapa? Apakah bisa nutupin cicilannya atau enggak? Gitu. Jadi semuanya tuh memang harus diperhitungkan. Karena memang Bapak membeli rumah ini untuk investasi, untuk jangka panjang ya enggak sih? Kan ini beli rumah lewat Era Ino ya. Tahu Era Ino tuh dari mana sih sebenarnya? Kok bisa menghubungi saya gitu kan? Tahu Era Ino gitu kan? Itu sih perjalanannya cukup panjang ya. Maksudnya dari survei offline gitu kan, terus juga survei online. Nah di situ saya list dulu tuh kira-kira pertama kan udah nentuin lokasi tuh, lokasinya kayaknya mau di sekitaran kampus kan. Terus lihat kira-kira agen properti mana sih yang banyak kan listingnya di sana gitu. Iya kan biasanya kan suka ada specialty masing-masing kan. Betul. Iya. Misalkan ada yang cuman jualnya rumah mewah aja gitu kan. Ada yang iya kan. Nah, terus pas dilihat-lihat ternyata ketemulah gitu kan Era Ino ini yang memang sesuai lah gitu. Nah dari situ alhamdulillah. Dari situ akhirnya nyari-nyari gitu kayak listingan Era Ino ada apa aja sih gitu. Terus juga ke medsosnya juga gitu. Jadi dari medsos juga, dari offline juga, intinya semua dijalanin ya. Berarti ini bener-bener ya menganalisanya tuh bener-bener ya, Pak, saya tuh orang yang malas begitu-begitu. Bapak tuh bener-bener kayaknya harus betul-betul menemukan properti yang paling sesuai ya. Iya Wah, hebat bener. Nah, terus kenapa sih akhirnya kok memutuskan beli rumah itu gitu? Ya tadi ya mungkin karena udah survei segala macam, mungkin rumah ini yang paling oke ya Pak ya berarti ya? Iya itu sih emang yang paling utama sih jatuh cinta sama transaksinya itu. Jatuh cinta sama transaksi tetap ya. Jadi memang jangan memikirkan hal lain dulu. Yang penting itu dulu ya. Itu yang paling pertama sih gitu. Nah, kesan-kesan ya membeli kan ini lewat KPR ya. KPR ya bisa kita tahu lah KPR tuh ada yang di approve, ada yang enggak, dan prosesnya pun gini loh. Kadang-kadang ada yang memang sulit, ada yang gampang gitu kan. Karena nah kesan-kesannya Bapak nih gimana membeli lewat KPR? Apakah seribet itu ataukah sebenarnya mah gampang-gampang aja asal dipenuhi misal syarat-syaratnya? Gimana tuh kesan-kesannya tuh apa? Iya sih, kalau kesan-pesan buat KPR sih sejujurnya emang nggak akan mungkin semulus itu ya. Iya pasti ada beberapa hal, tapi ya dari situ sih bisa kita istilahnya sih siasatin lah. Maksudnya kita bank misalkan mau minta dokumen-dokumen apa itu harus segera kita lengkapin gitu kan. Jangan ditunda ya, harus gercep. Itu kan juga bisa jadi penilaian lah gitu kan. Betul. Kan. Iya betul. Gitu sih. Sama ya itu sih sebelum ngambil KPR tuh intinya diperhatikan juga kira-kira mau ngambil bank apa tuh yang kira-kira misalkan dari kan mereka produk banyak ya yang kira-kira paling cocok dengan nanti return yang udah kita analisa gitu buat propertinya gitu. Jangan sampai pas kita KPR asal-asalan gitu ya pilih bank, ternyata si
nanti si cicilannya tuh nggak ke cover sama cash flow rumah. Oh, pokoknya harus memikirkan cash flow-nya itu, Iya, return-nya itu sebenarnya itu paling karena penting. karena kan maksudnya properti ini mau kita jadikan investasi kan, pasti harus ada keuntungan buat kita gitu. Jangan benar. sampai kita yang ngeluarin uang buat propertinya. Jadi ini benar-benar smart buyer ya, benar-benar smart thought sih, karena beli rumah kadang-kadang gini, kita terlalu menggebu Iya, sampai akhirnya tidak memikirkan jangka ke depannya itu seperti apa Iya, gitu. Nah itu ya mungkin memang harus menjadi smart buyer kayak Pak Arsy, ya memang harus diperhitungkan gitu segalanya ya Pak ya. Nah terus gimana nih kesan-kesan membeli rumah lewat Era Ino, lewat saya? Sombong. Karena Bapak ini termuda, jujur. Saya pernah dapat buyer muda di bawah umur 30 ya, di atas 25. Menurut saya itu udah muda. Ini Bapak lebih muda lagi di bawah 25. Waduh. Nah, kesan-kesannya gimana nih? Kesan-kesannya sih positif semua sih lewat Alhamdulillah. Iya, benar-benar apa ya? Nggak nyangka gitu bisa di support semaksimal itu gitu kan. Mulai dari apa namanya? Proses negosiasi sampai proses KPR itu benar-benar ditemenin banget lah. Aduh, gitu. iya alhamdulillah. Jadi pengen beli rumah lagi nggak lewat Era Ino? Beli ya? Nah iya itu mungkin bisa sih. Bisa ya? Bisa. Oh Bapak Kalau masih misalkan, muda. Ibu punya yang tadi sih yang propertinya kira-kira cocok ya gitu. Cocok semua kalau kita. Pasti kita bantu. Nah sekarang tuh saya pengen tahu ya, ini udah beli rumah gitu ya. Udah mau dijadiin kosan. Nah sekarang kegiatan Pak Arsy itu selain mau mengolah rumah tersebut menjadi kosan, apalagi sih Pak sebenarnya kegiatannya? Kalau kegiatan saya sekarang sih sebenarnya saya ya biasalah gitu. Sekarang ngantor gitu kan. Ngantor, oke. Kebetulan juga apa namanya, saya juga agak lumayan ini nih apa mobilitasnya tinggi ya, Jakarta Bandung. Iya banget. Iya, karena ada kerjaan di Jakarta, ada kerjaan di Bandung gitu kan, jadi harus dipenuhin dua-duanya. Itu sih paling sama juga ya di perarsitekkan itu kan, karena saya lulusan arsitektur itu juga ada gitu. Jadi ini rumah akan menjadi signature-nya arsitek muda gitu. Dan teman-teman. Dan teman-teman. Jadi ini kerjasama, nanti si rumahnya mau dijadiin rumah ini karya pertama nggak? Maksudnya untuk rumah bikin rumah gitu. Kalau bikin rumah pertama sih. Bikin rumah pertama, tapi sebelumnya mah ini ya interior ya. Iya. Jadi nanti kalau saya punya klien yang nyari arsitek bisa ke Pak Arsy aja. Boleh. Gitu ya. Tapi sekarang perusahaannya jadi yang kerja sekarang di perusahaan arsitek. Kebetulan bukan sih. Oh bukan juga. Bukan. Jadi segala bisa dong. Iya, opportunity apa aja diambil sih. Oh nah itu mungkin tuh sobat-sobat Era Ino, jangan lupa semua opportunity harus diambil karena kita nggak pernah tahu lubang rezeki kita dari mana ya. Habis ini mungkin Bapak membeli rumah yang kedua dari saya, boleh ya. Nanti saya share semua rumah yang bagus-bagus sama Bapak. Duh Pak Arsy, terima kasih banyak atas waktunya. Ini udah langsung dari Jakarta ya, semalam baru pulang dari Jakarta. Udah mau mampir ke kantor Era Ino dan kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nanti mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi. Iya, boleh. Karena ini pasti sangat bermanfaat ya buat sobat-sobat Era Ino yang masih muda, yang masih ragu mau beli rumah gitu. Nah, ini bisa belajar dari Pak Arsy banget. Nanti kalau mau coaching mungkin bisa langsung menghubungi Pak Arsy. Nah, apa nih medsosnya? Oh, medsos saya ya. Mungkin saya ada di Instagram juga, di TikTok sih ada. Apa tuh namanya? Biar follow gitu. Jadi tahu tips-tips beli rumah seperti ini atau mau pakai jasa Pak Arsy sebagai arsitek gitu kan? Iya. Mungkin bisa di follow ya. Follow. Arsy Rizkia. Arsy Rizkia, gimana nulisnya? Oh nanti di bawah ya, nanti ada tulisannya. ARSYRIZKIA. Oke, terus TikToknya juga sama. Oh sama tuh, sobat-sobat Era Ino langsung aja di follow Instagram dan TikTok. Makasih banyak nih untuk Pak Arsy yang sudah datang ke sini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sobat-sobat Era Ino yang sudah menonton YouTube channel Era Ino. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel kami. Dan juga jangan lupa untuk sobat-sobat Era Ino yang ingin gabung menjadi agent properti di Era Ino untuk membuka website www.erainobandung.com. Terima kasih. Sukses bersama keluarga Era Ino.